Halo, nama saya Adrian. Saya salah satu owner dari Sabo Sate Ayam Babioka. Kami bergerak di bidang F&B, makanan khususnya spesialisnya sate babi dan sate ayam. Dulu tahun 2015 ini awalnya Sabo Sate Ayam Babioka ini terbentuk. Itu diawali dengan ibu dulu kena penyakit kanker dan menjadi survivor kanker sekarang. Dulu ibu usahanya di bidang F&B juga tapi di catering. Nah, saya dan kakak punya inisiatif ingin mewariskan sesuatu yang dari ibu punya seperti itu. Meskipun kami adalah lulusan arsitek berdua. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya bukan berangkat dari peluang yang ada, cuman dari strength yang kami punya. Dan itu yang kami jalankan sampai sekarang. Oke, untuk tantangannya sebenarnya ilmu ya terutama ya. Karena di awal itu di 1 tahun pertama bisa dibilang Sabonya minus. Di tahun pertama itu cuma plusnya waktu ada wisatawan pada kesini, terus waktu lebaran sama waktu akhir tahun. Itu karena ya kita kurang ilmu, karena kita basicnya arsitek dan kita bermodalkan idealisme. Kita mencoba membuka ini, ya untuk di awal-awal masih banyak teman-teman, saudara gitu ya, enak ya, gampang ya, oh jualan gampang kayak gitu. Tapi sudah masuk bulan ketiga, bulan keempat, kita udah dihadapkan dengan yang namanya realita berbisnis. Udah kurva sudah mulai turun, otomatis sudah gimana ya, kayak ini apa tutup aja atau gimana ya. Cuman kita balik lagi, kenapanya, why-nya kita mulai bisnis ini, ya karena kita, ya bisa dibilang kita care sama ibu kita. Makanya ada nama Oka yang saya bilang tadi itu. Jadinya kita terus ingin belajar seperti itu ya, sampai macam-macam lah, sampai akhirnya teman-teman yang memang bergerak di bidang marketing pada main ke Sabo ya, kita ngobrol. Jadi secara nggak langsung itu kita dipertemukan dengan orang-orang yang emang berkompeten kayak gitu lah. Pada saat kita mau berusaha itu kita akan dikasih jalannya lah gitu modelnya. Jadi sudah masuk di tahun kedua, baru kita udah mulai berbenah, kita udah mulai belajar marketing dan segala macamnya. Akhirnya bisa, ya syukurnya sampai bisa sekarang kita bisa mencoba untuk ekspansi. Jadi ya seperti itu sih. Kalau dari peluang seperti yang saya bilang tadi di awal itu, sebenarnya saya bukan melihat peluang keluar, tapi lebih melihat peluang yang di dalam. Jadi kita bisa bilang strength ya. Jadi bisa apa sih saya, kayak seperti itu loh, bisa apa sih di tim saya ini, bisa apa. Saya lebih melihat ke sana. Kalau dari segi kenapa memilih peluang di F&B ini, seperti yang banyak sudah sering kita dengar, bisnis makanan tidak ada matinya, seperti itu. Nah, seperti itu sih peluangnya di sana. Cuman kalau untuk strateginya, kita menekankan di digital marketing terutama. Karena kalau dari pesaing-pesaing yang saya lihat, di sate agak sedikit yang memanfaatkan di digital marketing. Jadi saya melihat ada celah di digital marketing itu, dan kebetulan di zaman-zaman sekarang ya yang memang lagi hype lah kita bisa bilang itu ya digital marketing. Contohnya itu adalah misalnya kita dulu sebar-sebar brosur tuh di awal-awal tahun. Nah itu nggak ada ngefek sih. Tapi setelah kita nyoba beriklan di salah satu media di Instagram, nah itu langsung efek. Tapi meskipun ada banyak media, cuma beberapa media yang bisa berdampak positif dengan usaha kita. Itu sesuai marketnya kita seperti apa, jenis bisnisnya kita seperti apa. Seperti itu di tips dan strategi-strateginya itu yang saya jalani. Jadi untuk di masa pandemi ini terdampak pasti. Semua sih rata-rata terdampak ya. Cuman yang paling parah itu di bulan April. Di bulan April itu omset sampai turun 40%. 40%, cuman masih bisa terselamatkan karena seperti yang saya bilang sebelumnya, saya memang agak fokus di online. Di online dan di digital marketing, jadi agak tidak terlalu kaget. Sebenarnya itu kan shifting itu jadi dari orang yang biasa makan ke tempat, shiftingnya lebih ke online. Ditambah sebenarnya banyak saingan-saingan juga yang buka kan. Orang-orang yang dirumahkan, mereka juga berusaha membuka bisnis juga.
Nah, itu juga menjadi saingan sih dan tantangan buat kita. Tapi yang paling penting adalah efektif. Jadi pada saat mulai awal pandemi itu, yang saya lihat adalah biaya operasional apa yang bisa saya tekan. Fixed cost atau variable cost, itu yang bisa saya tekan di mana? Apakah di pegawai, ataukah di sewa, ataukah di mana? Tapi sampai sekarang saya belum ada menutup outlet saya, dan saya belum ada merumahkan staff saya. Cuman di bulan April itu saya sempat untuk di setengah hari, dan gajinya juga terpotong jadi setengah. Tapi saya memberikan mereka makan, karena yang paling utama kan makan itu. Karena yang paling utama adalah mereka bisa makan, dan mereka masih bisa bayar kebutuhannya mereka, dan mereka oke. Jadi kita jalan. Setelah lewat bulan April, baru saya mulai memikirkan strategi untuk mulai sedikit menyerang. Sebelumnya itu, saya hanya memikirkan untuk efektivitas dari operasional aja, biar kita tahu kita bisa ngapain sih, kita masih punya cash berapa sih untuk bisa bertahan sama pandemi yang sampai kita nggak bakal tahu ini. Dan setelah di bulan Mei itu kita mulai lihat, oh ini ternyata masih bisa nih, masih ada segini, kita coba mulai ngiklan. Jadi maksudnya bukan daya beli orang yang tiba-tiba turun, itu bukan sih. Cuman mereka berpindah. Dari yang biasanya beli makanan, mereka kebanyakan beli untuk alat-alat untuk mencegah COVID, seperti itu misalnya. Dan itu dah yang tadi ada orang yang buka usaha juga, teman-temannya pasti beli juga ke mereka kan gitu, jadi saling support kayak gitu. Seperti itu sih di awal-awal pandemi ya, dan sebenarnya sampai sekarang pun masih terasa sebenarnya. Dan ini juga saya lagi, kalau misalnya dibilang normal, jujur masih belum. Tapi sudah ada perbaikan, jadi omsetnya kalau dibilang dari yang dulu, sekarang hanya berkurang sekitar 20-25%. Dibandingin dulu waktu April sampai 40%. Ya seperti itu mungkin. Kalau untuk inovasi dan strategi, mungkin saya bahas sih strategi dulu ya. Jadi di strateginya digital marketing terutama, dan lebih fokus ke online. Jadi online bukan sekedar kita masuk ke salah satu contohnya ya ojek online itu, dan ya udah kita berharap orang-orang bakal datang. Jadi bukan seperti itu sih sistemnya. Jadi selain saya mengoptimalkan di ojek online, saya juga promo di sana, saya ikutin promonya mereka, tapi saya juga beriklan di media sosial terutama. Karena itu yang paling saya kuasai, salah satunya di digital marketing. Jadi saya selain organik, saya juga beriklan menggunakan uang di media sosial, dan itu pun juga karena sudah saya coba dari tahun lalu, jadinya sekarang sudah seperti kayak tinggal milih yang mana konten yang bagus. Dan itu sebenarnya bukan silver bullet ya kalau kita bilang ya, bukan yang sekali hit langsung boom, bukannya seperti itu. Itu balik lagi ke konten. Karena sekarang ini pandemi, banyak orang yang sudah sadar beralih ke digital seperti itu. Jadi kita juga harus bagusin kontennya kita, dan yang paling penting itu kita harus mengingatkan customer kita. Kita harus ingetin, contohnya itu adalah brand-brand besar seperti Starbucks. Mereka setiap buka outlet, mereka pasti masang baliho besar. Brand-brand besar itu mereka tetap punya budget untuk marketing, promosi, PR, segala macam, mereka punya budget. Nah, masa brand-brand kecil seperti kita yang belum banyak ditahu orang, kita nggak menyediakan budget untuk ke sana, kayak gitu modelnya. Nah, untuk inovasinya adalah, saya yang terakhir ini jadi kirim-kirim sate keluar Bali. Karena banyak wisatawan yang tidak bisa ke Bali untuk makan makanan khas Bali, jadi saya melihat peluang itu untuk ngirimin sate-sate ke pelanggan-pelanggan yang ada di Jakarta, Surabaya, sama Bandung. Itu sih yang paling banyak di 3 itu. Cuman kalau dari segi di outlet, saya tidak terlalu banyak untuk inovasi, karena kalau untuk inovasi juga ada cost lagi kan, untuk misalnya kita mau nambah menu baru atau apa. Jadi ya saya kalau yang sudah benar-benar yakin, sudah benar-benar riset, baru saya keluarin. Tapi untuk yang mencoba-coba, saya enggak dulu. Itu salah satu cara dari mengefektifkan biaya sih. Ya, banyak ya, dan sangat banyak sih kalau menurut saya. Jadi lebih ke saya lebih harus melihat lagi hal-hal yang detail-detail. Hal seperti yang tadi, apa yang bisa saya efektifkan dari segi biaya,
dan lebih peka lagi melihat peluang-peluang, dan otomatis juga harus lebih banyak belajar ya. Jadi bukannya kita diam dan hanya mengharapkan orang datang, kita juga harus menjemput sih. Model itu seperti kalau orang bilang beruntung ya. Jadi kalau yang saya tangkap beruntung itu sebenarnya ada formulanya sih. Jadi dari kesempatan, kesiapan, dan keberanian. Jadi pada saat kesempatan datang, apakah kita siap? Pada saat kita sudah siap, apakah kita berani buat nge-grab kesempatan itu? Itu orang-orang biasa bilangnya beruntung. Tapi kalau saya bilangnya itu adalah sebagai sebuah itu ya, kayak ada 3 hal itu yang membuat kenapa sih orang itu bisa beruntung. Jadi bukan sekedar tiba-tiba aja beruntung ya, karena memang dia sudah siap dengan belajar, dengan ilmu, dengan sharing-sharing segala macam. Jadinya bisa match sama kesempatan. Jadi di pandemi ini banyak ada kesempatan kok sebenarnya. Cuman entah kita mau nggak membuka diri buat ngeliat gitu loh. Ngeliat, otomatis juga kita harus banyak ngobrol sama orang juga. Ngobrol sama orang yang entah yang terdampak, entah yang tidak terdampak, entah yang tidak ada hubungannya dengan bidang kita. Itu akan menstimulus pikiran kita, logika-logika kita. Oh ternyata ada seperti ini ya di luar sana, ada ini ya. Itu sih hikmah-hikmah yang saya dapat di semasa pandemi ini. Oke. Jadi tips dan motivasinya adalah yang pertama, slow down. Itu sangat penting. Apalagi di masa pandemi ini, kita nggak ada yang tahu, tiba-tiba dirumahkan seperti itu. Otomatis otak pasti stres lah, panik, cemas, segala macam. Nah, kita harus slow down dulu. Kita nggak boleh langsung cepat-cepat, aku harus ngapain. Itu panik dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Yakinlah. Kita harus slow down dulu, biar kita bisa melihat peluang. Kalau kita stres, kita nggak bakal bisa peka sama peluang. Kita harus slow down, kita pelan-pelan, kita cari apa sih peluangnya yang ada. Peluang cuman bukan ada di luar, tapi juga ada di dalam diri kita. Strength kita apa sih? Kita bisa apa sih? Kalau itu match dengan peluang, kalau itu match dengan peluang yang ada di luar, itu bagus sekali. Cuman kalau kalian berangkat dari strength kalian sendiri, itu kalian hanya perlu waktu untuk mengedukasi market. Biar mau match dengan market. Jadi kasarnya membentuk market, bukan menyambut market. Dan itu pun bisa juga seperti itu. Jadi ya harus tetap semangat, dan peluang masih banyak bertebaran. Tapi ingat, kita harus slow down, kita nggak boleh stres. Nanti peluang bakal banyak ada di depan mata kita. Oke? Bersama kita berdaya.